untuk Bapak Ibu hebat SDM Kelman. Apakah masih semangat hari ini? Iya, sekarang pukul 9:30 kondisinya panas tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk menimba ilmu ya. Kita akan sharing ilmu. Jadi saya di sini bukan mengajari, tetapi hanya sharing ya. Kita belajar bersama. Ini adalah tugas saya untuk mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ya, jadi hari ini siang ini saya akan mendiseminasikan budaya positif ya. Lanjut. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Monggo, ada yang ingin berpendapat? Sepertinya Gusri ya. Monggo Gusri. Terima kasih waktunya. Kalau menurut saya ya Bu, budaya positif itu adalah apa ya? Kebiasaan yang baik yang dilakukan anak-anak atau semua orang. Luar biasa, kita beri aplaus. Jadi Gusri tadi menyampaikan bahwa budaya positif adalah kebiasaan ya, yang ada di sekolah. Kebiasaan yang mendasar adalah ini. Pak Faridi, monggo. Kalau menurut saya, Bu Yati, itu refleksi dan harapan. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Faridi. Jadi budaya positif menurut Pak Faridi adalah refleksi dan harapan. Jadi ada dua poin yang kita peroleh tadi. Yang pertama adalah kebiasaan, yang kedua adalah refleksi dan harapan. Coba kita lihat apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Tapi kita akan lebih dalam membahas apa itu budaya positif. Kita lanjutkan. Oke, jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang positif, well-being ya. Jadi anak itu senang dan bahagia ketika berada di sekolah. Apakah di sekolah SDN Kelman ini sudah well-being Bapak Ibu? Sudah nggak? Apakah siswa sudah merasa senang dan bahagia? Bahagia dan senang, Bu. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah sekolah kita itu ternyata sudah well-being ya, senang dan bahagia. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah itu mereka senang. Ketika mereka datang dari sekolah mereka bahagia ya. Itu yang kita harapkan dari budaya positif ini. Kita lanjut. Jadi konsep budaya positif kita yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Terus teori kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia prioritas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita eksplisit dulu sepertinya ya. Siapa eksplisit dulu? Oke, di sini ada eksplisit terheboh. Coba kita lihat. Sepertinya harusnya berdiri ya, berdiri. Oke, Pak Alek, berdiri ya. Tidak bisa ya.
Nah, gitu. Remote-nya. Di atas kulkas. Di atas apa rasa ya? Bluetooth-nya dia kana ya. Ada. 1, 2, 3, yo. Saya sebentar ya. Yo. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang wajahmu, tangan diputar-putar pegang wajahmu, ayo tangan diputar-putar bertepuk tangan. Diputar-putar, pegang wajahmu, tangan diputar-putar, pegang wajahmu, goyang-goyang, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep yang akan kita pelajari di budaya positif. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perubahan paradigma. Coba kita lihat kegiatan kepala kali berikut ini. Sekarang coba lakukan sebuah secari kertas. Monggo, sebuah secari kertas. Bisa dibagi sedikit saja. Sebuah secari kertas kecil, kemudian nanti tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, kita bagi dulu ini kertasnya, kecil-kecil saja, masih bisa dibagi dulu Pak. Nah, setelah disobek kertasnya, tuliskan satu benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Ya, satu benda yang berharga. Ya, apapun boleh. Yang berharga. Yang berharga. Iya, yang berharga ya. Atap. Oke. Setelah itu ditulis, sekarang ditulis sampul yang berharga ya. Semuanya pasti punya sesuatu yang berharga. Oke, setelah ditulis, benda itu, kertas itu letakkan di salah satu tangan jenengan. Genggamlah erat-erat ya. Sudah digenggam? Ya. Oke, sekarang butuh teman ya. Jadi Pak Fahri nanti sama
untuk membuka kepala tangan tadi. Ya. Oke, jadi siapa yang mau jadi A? Alek. Oke, Alek. ini jadi A, ini jadi B ya. B itu adalah yang membujuk teman A untuk membuka tangannya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Alek bisa minta ya. Iya kan? Bisa minta. Ayo, diputus ya. Ayo. Ya. Ya, kamu yang membujuk ya. Kamu yang membujuk. Yang A terus memegang. Oke, sudah. Sekarang saya akan tanya satu persatu. Jika adanya Pak Farid dan Pak Alek, apa yang terjadi? Alek itu saya minta langsung dikasihkan Bu. Enggak ditahan dulu atau bagaimana gitu. Ini kan suatu yang berharga untuk dikasihkan saya. Ini ada 3 pertanyaan ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi yang tadi yang disuruh menentukan A, berarti kan apakah A membuka kepala tangannya? Apakah B? Apakah B membuka kepala tangannya? Buka langsung dikasihkan. Jadi Orang tuanya dikasih. Pak Alek ternyata langsung. Kenapa Pak Alek? Anak durhaka. Kalau mau ya saya kasihkan. Oke, sekarang kita dunia Bu Sri dan Bu Ir. Apa yang terjadi tadi? Tidak dikasihkan itu yang terang. Padahal Bu Sri sudah membujuk. Dengan apa tadi membujuk rayuan? Oke, nampaknya Bu Tutis apa yang dilakukan? Rayuan tidak diberikan. Oh, siapa yang meminta tadi siapa? Saya yang minta sesuatu yang berharga dari Bu Kiki, tapi Bu Kiki tidak mau Oke, kenapa Bu Kiki? Kenapa dia? Ya karena ini sesuatu yang berharga, jadi tidak boleh dimiliki oleh orang lain dan tidak boleh diminta oleh orang lain. Kalaupun kita berbagi itu tidak hal yang berharga. Terima kasih ya. Jadi kita tadi sudah mempraktekkan teori kontrol ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Diri kita sendiri. Jadi ada yang membuka itu karena dirinya sendiri ingin membuka. Ya, tapi banyak yang menutup karena dirinya sendiri ingin menutup. Ya, karena itu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Jadi berharga maka tidak boleh untuk diserahkan begitu saja ke orang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi teori kontrol Dr. William Glasser ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa. Tidak bisa ya. Karena sesungguhnya murid itu punya kontrol diri sendiri ya. Oke, pintar. Ilusi adalah sifat kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi dibujuk-bujuk tetap tidak mau ya. sudah dirayu. Sudah dirayu segala cara tetap pendidikannya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal itu menunjukkan identitas yang gagal ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru ini mengkritik siswanya agar siswanya nurut, agar siswanya menjadi disiplin, itu adalah identitas gagal, tidak boleh dilakukan. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini orang-orang dewasa, Bapak Ibu guru, memaksa siswa itu juga tidak boleh dilakukan. Oke. Selanjutnya, kita beralih ke topik disiplin positif. Apa?
Oke. Bilang disiplin. Iya, nggak apa-apa. Disiplin positif ya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplin. Disiplin apa artinya? Artinya adalah belajar. Ya. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu apa? Ya. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplinnya siswa itu langsung dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Jadi siswa datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena ingin mendapatkan sertifikat penghargaan siswa teladan, bukan. Ataukah bapak ibu guru datang tepat waktu itu untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah, bukan. Tetapi bapak ibu datang ke sekolah tepat waktu karena itu adalah sudah ada di dalam diri bapak ibu ya, motivasi intrinsik untuk menjadi guru yang disiplin. Ya. Oke, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Pokoknya harus datang dari dalam dirinya sendiri. Ketika disiplin itu sudah datang dalam dirinya sendiri, berarti sekolah kita itu sudah menerapkan itu yang namanya disiplin positif. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ada 3 contoh nilai kebijakan. Yang pertama adalah wajib belajar Pancasila. Sudah sering kita kenal ya. Ada ribuan pramilya slogan ya. Terus ada keterampilan hidup. Jadi nilai-nilainya lah nanti yang akan bisa kita jadikan keyakinan kelas. Itu nanti akan kita bahas nanti ya di satu. Oke. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Oke, lanjut. Ini lagi. Ya, lalu. Jadi setiap manusia mau melakukan sesuatu itu pasti ada apa ya? Motivasi atau ya, jadi ada latar belakang orang melakukan suatu hal. Ada 3 motivasi menurut Diana Golson ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dinyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini biasanya seringkali dilakukan oleh siswa kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau kalau saya
Jawa adalah merdeka artinya tuh tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah nampon lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, hukuman itu biasanya gimana sih? Bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Jadi jenengan memberi hukuman tuh ketika melihat anak melakukan pelanggaran langsung terbesar di sisi jenengan langsung saya harus melakukan ini. Boleh tahu nggak apa yang akan terjadi? Tidak akan tahu karena itu datang dari jenengan. Bersifat satu arah dari dirinya saja. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kalau guru olahraga disuruh lari berkeliling 3 kali, ya kan butuh tes. Oh, saya nggak pernah melakukan kayak gitu. Oke, pintar, sip, bagus. Jadi kita jangan seperti itu, diharapkan jangan. Oke, sekarang konsekuensi atau sanksi. Apa itu? Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada kesepakatannya di awal. Kalau begini, kalian akan begini. Ini konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketika itu konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sistem ini selalu memonitor murid. Jadi ada peraturan ini kamu langgar, konsekuensinya kamu harus begini. Itu namanya konsekuensi atau yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini adalah pilihan terbaik yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid diajak untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dilakukan. Bu, saya Bu, Oke. kalau misalkan datang terlambat, untuk restitusinya bagaimana? Oke. Nanti akan ada video murid terlambat. Nanti di slide akhir. Kita nanti akan menyaksikannya. Bu sudah boleh bertanya apa nanti? Sudah boleh, silahkan. Oke. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ya. Kalau kita semisal sebagai guru sudah melaksanakan konsekuensi, kita membuat kesepakatan di awal, tetapi kesepakatan yang diminta murid itu ada di hukuman, yaitu berupa fisik. Itu bagaimana? Itu permintaan dari anak-anak sendiri. Makanya hukuman atau konsekuensi ini nggak boleh dilakukan. Ya. Sebisa mungkin jenengan harus menerapkan restitusi. Tadi apa misalnya? Konsekuensinya, Enggak, permasalahannya, permasalahannya apa? tidak membawa buku, Tidak LKS, membawa buku. bisa. Oke. Nanti jenengan restitusi anak itu. Nah, di restitusi tadi nanti ada 3 hal yang harus jenengan lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Jadi nggak apa-apa, salah itu manusia wajar. Ya, itu juga pernah kan bukunya ketinggalan. Jadi kita nggak boleh menjudge anak itu salah. Kita harus memaklumi. Yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan salah. Bagaimana caranya agar Andi tidak lupa lagi dalam membawa buku? Itu harus dijaga. Dan itu harus muncul dari dalam diri kita. Dan solusinya harus muncul dari anak. Kalau solusinya muncul dari anak itu, kemungkinan ya Akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan. jadi sebisa mungkin menghindari itu yang namanya. Dan yang terakhir adalah ingatkan lagi keyakinan keras yang telah disepakati. Nilai-nilainya apa? Misalnya, tidak membawa buku itu berarti Andi ini melanggar keyakinan keras yang mana?
selesaikan ya. Ini termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi. Oke, di tahap pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira merupakan hukuman, sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Sanksi. Sanksi ada yang lain? Oke, ya. Jadi ini merupakan sanksi. Yang kedua, ayo lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. 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 Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, jadi alhamdulillah di sini jenengan sudah paham itu apa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba kita lihat ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Agar apa? Ada sanksi. Oke, selain itu apa? Kita memakai helm itu Selamat. Menjaga keselamatan. Jadi nilai peraturan di sini nilainya adalah nilai kebajikan yang dapat diambil adalah keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat COVID-19? Kenapa? Kesehatan. Dari keyakinan kelas ini, jadi kita itu membuat keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Agar murid itu termotivasi dalam diri. Kalau saya menggunakan helm itu loh untuk keselamatan saya sendiri. Kalau saya menggunakan masker itu loh untuk kesehatan saya sendiri. Jadi itu motivasinya sudah datang dari dalam diri. Tugas Bapak Ibu adalah ini untuk menggali apa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam Kesadaran. kesadaran. Itu tadi ya. Kita lanjut. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan sekolah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ada yang senyum, sapa salam, bertanggung jawab, saling menghormati. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, tadi dijelaskan bahwa peraturan dan keyakinan kelas. Setiap peraturan itu ada nilai kebajikan yang dipakai. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai-nilainya? Tanggung jawab. Anak-anak itu disuruh menjadi seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain. Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba karena terkait dengan kesehatan. Berkalian atau menuduh diri karena menghormati orang lain atau sekarang anak melakukan suatu hal selain karena motivasi itu karena kebutuhan dasarnya kemungkinan belum terpenuhi. Jadi ketika anak melakukan sesuatu digali apa sih kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, yang tidak terpenuhi dari anak ini sehingga dia melakukan seperti ini. Kan
ditinggal orang tuanya bekerja di luar ya. Terus dititipkan kepada ibu neneknya, mereka kurang kasih sayang sebenarnya. Terus penguasaan ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, ingin diakui, didengarkan. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak kadang itu ingin bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa-tawa. Ya, menurut jenengan biasanya kan kalau di kelas itu kan karena bermain itu berarti kebutuhannya akan kesenangan belum terpenuhi. Intinya seperti itu. Oke, di sini ada soal lagi. Mari kita pecahkan bersama-sama. Ini, aku sedang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Apakah kebebasan, cinta dan sayang, Cinta dan kasih sayang. Aku senang main kejar-kejaran. Loh, apa itu? Kesenangan. Ya. Jadi kalau ada murid jenengan yang lari-larian di kelas itu berarti kebutuhan kesenangannya masih belum Terpenuhi. Nah, tugasnya siapa memenuhi kebutuhan itu? Jadi kan mungkin kalau istirahat diajak bermain. Kelas. Oke, yang kedua ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti dia butuh apa? Kasih sayang. Iya, Cinta dan kasih sayang. Adakah murid jenengan yang seperti ini? Ada. Kenapa kira-kira? Kurang kasih sayang dari orang tua. Ada yang orang tuanya cerai, Ya, orang tuanya merantau. kebanyakan kalau di sini kan orang tuanya cerai. Sekarang ini, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa dia belum terpenuhi? Aku hebat kan? Penguasaan. Ingin merasa diakui, ingin diakui. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa? Kebebasan. Nah, jadi kalau ada murid jenengan yang bosan menulis berarti dia ingin bebas. Biasanya ngajak butuh lari-lari. Ya. Sebenarnya enggak kalau diajak olahraga. Biasanya Ngajak ngajak jalan-jalan. Iya, benar. Oke, sekarang kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru agar kita bisa menjadi guru yang terpilih. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira selama ini kita di posisi mana Bapak Ibu? Teman. Bu Sri teman. Bu Kiki Pemantau. pemantau. Gue kamu di posisi mana jenengan yang sering dilakukan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ibu kafe. Kafe. Oke, coba kita lihat satu persatu ya. Apa itu posisi kontrol? Yang pertama, penghukum. Ciri-cirinya ya, kalau penghukum itu guru berdua menuju kamu itu terlambat terus ini. Nah, itu berarti penghukum. Oke. Nah, guru berkata, misalnya gini, kalau kamu tidak menulis, awas ya, Bu Yeti suruh lari ke lapangan. Nah, itu juga penghukum. Ya. Hasilnya, murid nurut nggak? Berontak. Berontak. Mulut tapi tertekan. Nurut tertekan. Ada juga pemberontak. Ada juga yang kemudian berbohong. Terus, murid berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita marah ya. Dampak pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahan. Sekarang, kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini gimana? Andi, Yeti sudah mengatakan kamu jangan terlambat lagi. Apakah kamu nggak kasihan sama Bu Yeti? Kalau Bu Yeti nanti ditegur oleh kepala sekolah bagaimana? Oh, berarti guru di sini sedang memposisikannya sebagai pembuat merasa bersalah. Siswa merasa bersalah, ya. Itu juga tidak boleh dilakukan
yang baik. Nah, itu berarti jenengan sudah memposisikan diri sebagai seorang teman. Bisa jadi manajer. Apakah menjadi seorang teman pun nanti ada konsekuensinya ya? Murid akan mengabaikan jenengan kalau terus-terusan dimaafkan. Sebagai pemantau tadi Luar biasa. Ya, Andin, apakah kamu ingat peraturan sekolah kita? Penginjeng. Itu namanya pemantau. Pemantau itu lebih ke kata-katanya adalah apakah kamu ingat dengan peraturan kita? Iya. Jadi dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah konsekuensi sanksi. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai seorang manajer. Apakah dengan sampai seperti ini? Proses. Sebagai seorang manajer ini guru akan berkata apa yang kita yakini, keyakinan keras apa yang kita yakini, mirip dengan restitusi. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dampaknya apa? Murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, sekarang ini ada kasus sebenarnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini seringkali dilakukan oleh siswa kita. Hormat pada bendera selama 5 jam. Ini termasuk guru sebagai penghukum. Pintar. Ini berapa kali nih Bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini termasuk Merasa bersalah. terus di posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Sebagai teman. Teman. Teman kali ini ada kata tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekarang ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi, jangan diulang lagi. Pemantau. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Manajer. Oke. Ternyata di materi 5 posisi kontrol jenengan sudah paham semua. Kita lanjutkan di materi terakhir, yaitu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, baik itu hubungan antar tetangga, antar teman yang sedang bermasalah, ataupun hubungan antara guru dan siswa. Yang ketiga adalah berisi tawaran, bukan paksa. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri murid sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar kebutuhan. Dari restitusi tadi, guru menggali apa sih kebutuhan yang belum ada di dalam murid, belum terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik yang harus dilakukan oleh siswa. Restitusi berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kita lihat ini segitiga restitusi. Yang pertama tadi seperti yang saya katakan di awal adalah menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga satu
prosesi validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sekarang kita lihat. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu di menstabilkan identitas. Ada kata-kata yang menjadi ucapan yang berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ibu Bapak tidak mau mencari yang salah atau yang benar. Terus, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan inilah kebutuhan dasar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya apa? Alasannya ya terkait kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, terus ini menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti saya bahas tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan setelah ini kita lihat video penerapan segitiga restitusi. Mencari solusi atas Fauzan pasti punya alasan kenapa dia melakukan hidupnya jam berapa? Belajar apa? Harusnya Fauzan hidupnya jam berapa? Tadi karena Fauzan tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya masih jana. Akhirnya Fauzan telat di sekolah. Fauzan masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat di awal semester dulu. Apa itu? Keyakinan oke, disiplin dan tepat waktu. Ya, disiplin dan tepat waktu itu kira-kira penting nggak? Sekarang kira-kira apa yang Fauzan bisa lakukan agar Fauzan ini datanya tidak terlambat? Jam berapa? Terus setelah itu ada lagi memasang alarm ya agar bangunnya bisa tepat waktu gitu ya. Nah, kira-kira itu bisa dimulai Fauzan apa? Mulai dari ini ya. Mas Fauzan bisa kembali ke rumahnya ya. Itu tadi kasus
Coba kita akan saya membuka yang saya letakkan di kolom meja dengan saat bersamaan mengawal suaranya. Sehingga saya ketahuan dengan jadi jika ini juga pernah mengalami permasalahan seperti kita tadi, itu manusiawi. Tetapi di sini dia tidak menilai siapa yang benar siapa yang salah. Kita tadi sudah jujur ya, itu adalah perbuatan yang baik ya. Kenapa kira-kira kok tidak cinta ini mencontek saat ini? Saya seperti sedang berusaha untuk membawa catatan kecil yang saya letakkan di kolom meja saya. Jadi setiap orang pasti pernah membuat kesalahan ya. Tapi di sini kita mencari solusi. Bagaimana caranya agar Mbak kita ini tidak mencontek lagi saat kecil, ya? Kira-kira apa yang bisa Mbak Cita lakukan pada depannya saat kecil kan? Mbak Cita tidak mencontek lagi. Belajar yang udah apa lagi? Kalau tidak jelas Mbak Cita belajar lagi. Setelah itu apa lagi? Belajar terus ya. Selain itu Mbak Cita, Bapak Ibu guru pasti akan membantu Mbak Cita mengalami masalah kesulitan dalam memahami soal waktu pelajaran. Mbak Cita dalam salah satu untuk tanya ke Bapak Ibu. Kita tidak meyakini yang kita buat di awal semester dulu. Kita harus jujur dalam mengerjakan ujian. Oke, bagus. Ternyata Mbak Cita ini masih benar. Nah, sekarang ini Cita ini menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang tidak mencapai lagi saat ini. Terima kasih Cita. Ibu Belara, kamu menjadi anak yang jujur ya, yang disiplin, yang sholat, tidak mencontek lagi saat ujian. Terima kasih. Terima kasih ya. Saling dulu. Boleh kembali ke oke. Jadi itu adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi kasus keselamatan dan saya suka bisa diajak menjadi menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diajak menjadi untuk menyelesaikan masalah saya menggunakan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kan nanti juga bisa melaksanakannya. Segitiga restitusi terhadap murid-murid yang melanggar disiplin. Iya Bu. Kita sudah berada di sesi akhir, tidak terasa ya, sudah berapa jam ini seru sekali. 1 jam Bu. Perut Jadi lapar. ya, kita akan berefleksi. Refleksinya terkait perasaan, pembelajaran, dan pengalaman. Perasaan dulu, mulai dari Pak Kari, bagaimana perasaan juga setelah mengikuti simulasi, saat mengikuti simulasi. Sebelum itu Tidak boleh jawab. perasaan saya senang sehingga bisa belajar terkait dengan budaya positif, dan kemudian pembelajaran ketika ada anak yang bosan kita melakukan refleksi sehingga anak bisa ikut senang dan menentukan arah yang dia inginkan sesuai petunjuk. Kemudian pengalaman kali ini saya melihat budaya positif itu yang bagaimana sehingga
anak bisa tidak lagi ketika melakukan kesalahan, anak tidak akan kita hukum, kita lakukan dengan cara yang manajerial dan dilakukan dengan segitiga restitusi yang jadi terapkan terhadap anak-anak kelas 5. Terima kasih. Terima kasih Pak Fardi, luar biasa sekali refleksi dari Pak Fardi. Alhamdulillah jadi banyak manfaat yang bisa kita ambil dari diskriminasi ini. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bersama-sama menjadi manfaat. Terima kasih. Saya akhiri sesi diskriminasi positif budaya positif ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.